Hai mitra mahasiswa, balik lagi di Prokes Profesi Podcast bersama aku Sunan Jaya. dan aku Andi Nur Ainun. Oke Kak Ainun, gimana nih kabarnya Kak Ainun? Alhamdulillah ya, kabar aku lagi baik-baik aja, tapi ya rada pusing dikit sih karena lagi ikut salah satu program pemerintah yakni Kampus Mengajar. Oh, lagi ngikutin program Kampus Mengajar ya sekarang? Iya, bener banget. Kalau nggak salah Kampus Mengajar ini udah angkatan ke-7 ya? Nah, betul guys. Nah, kebetulan aku juga semester lalu ikutin program Kampus Mengajar, tapi programnya itu angkatan 6. Nah, berbicara tentang Kampus Mengajar nih teman-teman, boleh sih Kak Ainun jelasin apa itu program Kampus Mengajar? Nah, boleh. Kalau sepandangan aku ya, Kampus Mengajar ini adalah salah satu program dari pemerintah, yakni dia salah satu bidang dari MBKM. MBKM ini kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk di sini mahasiswa ini diajarkan untuk terjun langsung ke dunia pendidikan, di mana langsung mengajar ke siswa-siswa SD maupun sekarang sudah ada jenjang SMK juga. Ya betul, di program Kampus Mengajar itu ada 3 jenjang sebenarnya. Ada di Benar. SD, SMP, dan SMK. Benar. Ya, kebetulan itu di SMK bukanya pas di angkatan 6. Iya, betul banget. Kegiatan Kampus Mengajarnya Kak Ainun ini udah sampai mana sih? Kalau untuk sekarang kan sudah masuk termin kedua, udah masuk bulan ketiga. Nah, untuk di bulan ketiga ini ada salah satu kegiatan besar yang bakalan kita jalankan, yakni Festival Literasi dan Numerasi yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 3 sampai 5 Mei mendatang. Oh gitu ya. Iya. Tapi kita sebelum lanjut ke lebih jauh lagi, Iya. aku mau tahu gimana sih Kak Ainun prosesnya mengikuti program Kampus Mengajar ini? Kalau dibilang prosesnya lumayan rumit ya untuk ikut Kampus Mengajar, karena kan yang pertama kita harus yakinin dulu diri kita buat harus benar-benar yakin dulu mau ikut program ini atau enggak, karena kan perjalanan juga cukup lama ya, ada sekitar 4 bulan penugasan kita masuk dan ikut langsung ke anak-anak SD atau anak-anak SMP atau SMK yang kita tempati. Lalu yang kedua ya kemarin ada tesnya juga sebelum masuk, iya, sama pemberkasannya sih di situ aja yang agak-agak ribet kemarin. Oh, kalau boleh tahu berkas-berkas apa sih yang Kak Ainun verifikasi pada saat proses seleksi? Kemarin ya KTP, terus KSM, kartu studi mahasiswanya, terus dilihat juga IPK-nya apakah memang cukup memenuhi kriteria itu sih. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, alasan Kak Ainun ikut Kampus Mengajar apa karena FOMO di kalangan mahasiswa sekarang yang gencarnya ikut MBKM, atau ada niat yang lain Kak Ainun? Nah, sebenarnya alasan saya ikut MBKM ini cukup lucu ya. Bisa dibilang lucu sih, tapi agak-agak ambigu juga karena yang pertama kan di awal semester 5 lalu teman-teman saya udah pada ikut nih Kampus Mengajar, dan saya rasa kayaknya mereka pas abis Kampus Mengajar tuh kayak makin berkembang gitu pengetahuannya. Betul. Terus kayak saya lihat juga mereka yang dulunya introvert gitu, takut-takut sama kalau lagi ada presentasi atau anu takut buat bertanya, tapi tiba-tiba pas dari KM mereka langsung percaya dirinya dapet banget. Efek jadi guru ya. Nah, sepertinya. Dan dari situ ada nih niat-niat bilang, mungkin kayaknya bisa nih saya ikut Kampus Mengajar nantinya di semester 6 ini. Nah, Kak Ainun tadi udah sebutin kan udah jalan 3 bulan. Benar. Nah, dan sekarang juga udah mau jalanin Festival Literasi Numerasi. Nah, sebelum itu aku mau tahu nih Kak, gimana sih awalnya pas masuk di sekolah sasaran, gimana sih cara adaptasi bersama lingkungan sekolah di situ? Oh iya, Kak Ainun penempatannya di sekolah mana Kak? Oh iya, sebelumnya saya ditempatkan di SD Impres Karwisi 2, letaknya di Urip Sumoharjo. Nah, kalau untuk sekolah saya sih di situ kan sebenarnya ada 2 sesi ya, pagi sore, pagi siang.
Iya, karena kan memang di sana tuh lokasinya kurang. Nah, untuk itu dan siswanya kan lumayan banyak dan setiap angkatan tuh rata-rata ada 3 kelas kayak salah satu A, B, dan C. Jadi kalau semisal kelas A 1A dan B itu masuk pagi, nah kelas 1C ini masuk siang. Nah di situ awal-awalnya kami agak-agak ragu dan agak-agak bingung gitu sebagai mahasiswa yang baru masuk, dan kan saya juga masih ngambil mata kuliah di kampus. Nah di situ kebanyakan mata kuliah saya itu siang, jadi nggak bisa masuk siang. Jadi ya jadi agak sesama anggota lagi atur shift ya istilahnya. Iya betul, atur shift gitu aja sih. Jadi Kak Ainun ambil yang sesi pagi. Benar. Nah sejauh ini udah ada berapa program sih Kak Ainun buat bersama tim-timnya? Udah berapa program ya? Kayaknya nggak bisa terhitung deh, karena udah lumayan banyak juga program yang kita jalankan. Tapi kalau untuk program kerja kami sendiri itu ada sekitar 15 program kerja, dan alhamdulillah kayaknya setengah hampir 10 dari 15 program kerja itu sudah berjalan gitu. Kira-kira Kak Ainun ada alami kendala sih atau tantangan dalam menghadapi dalam mengerjakan program-program kerja tersebut? Nah kalau untuk program kerjanya sih ya yang paling bikin kendala ya waktunya ya, karena kan kemarin sempat ya pas saya penugasan itu kan ada bulan Ramadan. Nah, disitu kan mepet banget dan banyak libur. Jadi kayak waktunya mepet banget buat kerja-kerja proker. Jadi biasanya kalau semisal kita kan ada asistensi mengajar nih, kalau nggak ada guru kita masuk. Jadi kita manfaatkan yang semisal kalau tidak ada si guru untuk diganti. Nah, kita kerjakan proker lain pada saat itu gitu. Oh, jadi kerja prokernya itu nggak secara berurutan. Kalau misalnya ada waktu luang dikerjakan, biarpun itu bersamaan banget ya. Betul. Supaya ya kelar semua sih, karena kan memang di sekolahku kemarin pas awal penugasan kepala sekolahnya berpesan, karena katanya kemarin pas di KM sebelumnya banyak program kerja yang tidak terkerja, banyak program kerja yang terbengkalai gitu. Jadi kami fokus aja ngerjain program-program kerja yang gampang-gampang aja katanya. Yang penting berdampak. Kalau boleh tahu nih Kak Ainun, apa saja sih program-program kerjanya Kak Ainun bersama tim-timnya? Kalau seingat aku ya, karena aku agak rada-rada lupa. Yang sekarang lagi berjalan itu ada ular panggang numerasi. Kemarin pas Ramadan ada festival Ramadan, ada bekal bersama, terus ada juga kemarin sempat bagi-bagi takjil juga, itu masuk dalam proker juga. Terus ada bimbel numerasi literasi, terus ada cari kata, ada pojok baca, terus ada greenhouse, apa lagi ya? Tapi ingat ya guys, karena ya kepalaku rada-rada ya karena banyak banget prokernya ya, jadi apalagi kerjain tugas karena kan lagi ikut mata kuliah juga di kampus. Bener banget. Riwah ini, pikiran saya riwah banget. Kalau untuk Sunan sendiri kan tadi di awal kan katanya ikut KM juga nih, KM 6. Kalau pengalamannya Sunan ikut KM 6 gimana? Coba. Ya sama seperti Kak Ainun juga, proses seleksi yang agak rumit, tapi untungnya ya Allah sih alhamdulillah. Terus itu awal-awal masuknya ya kayak gitu, introvert. Ya mumpung aku sendiri juga anak introvert, jadi bahkan sebelum aku ditunjuk jadi ketua itu pas datang ke sekolah untuk pertama kalinya itu kayak gimana nih caranya perkenalan diri, gimana nih ke depannya, aku kan ketuanya, aduh bagaimana ini. Untungnya ada dosen pembimbing lapangan serta teman-teman tim yang ikut dukung. Jadi kalau misalnya aku ada kendala ya mereka yang backup. Terus seperti
Kak Ainun, program-program kerja kami juga cukup ya sedikit. Waduh, Sedikit spill lagi. bah durasinya tuh panjang. Salah satu proker yang paling wah sih menurut aku itu kita ngelukis tiap kelas. Supaya sekolahnya itu Keren banget. iya betul, supaya sekolahnya itu dilihat dari, kan kebetulan sekolah aku itu di pinggir jalan. Jadi nanti kalau misalnya ada motor lewat lah, orang lewat belanja, ih ini sekolahnya udah berubah ya, kok ada banyak lukisan. Gitu. Benar-benar hashtag kampus mengajar banget. Kampus mengajar. Berdampak. Belajar sambil berdampak. Betul banget. Kan tadi udah cerita pengalamannya nih pas kampus mengajar angkatan 6. Aku juga mau minta nih sama Sunan tips and triknya dong supaya semua prokernya itu terlaksana untuk KM 7 ini. Untuk tips and trik sendiri sih kebetulan nih Kak Ainun prokernya lebih banyak ya dari aku sebelumnya. Iya. Hal utama itu untuk Kak Ainun dan tim-timnya itu manajemen waktu ya. Nah, benar. Apalagi project banyak, apalagi mungkin teman-teman Kak Ainun juga siapa tahu mungkin ambil mata kuliah juga di kampusnya, jadi ya untungnya sih ya Kak Ainun berserta tim-timnya ada shift. Iya. Jadi ya aman lah. Benar, aman dikit. Terus itu ini juga jangan marah-marah ke murid-muridnya ya Kak. Wah, belajar dari pengalaman waktu awal-awal masuk di sekolah itu ya wajar sih anak kecil. Iya. Ya kadang bikin naik emosi, Tantrum. tapi tantrum, minta ampun, bikin capek sebenarnya. Tapi ya ingat niat kita di sekolah itu, niat kita ikut kampus mengajar itu belajar sambil berdampak. Jadi apa yang kita pelajari di kampus itu terutama sih bagi yang pendidikan, kayaknya pendidikan ya? Iya, pendidikan ya. Alhamdulillah. Sesama pendidikan. Nah kita udah pelajari nih bagaimana caranya mengajar lah istilahnya. Ada ilmu sedikit. Nah jadi kita terapin di sekolah. Makanya kampus mengajar ini cocok banget buat anak-anak yang jurusannya itu pendidikan. Betul banget guys. Coba aja, coba tuh. Kak Ainun, apa ada keterampilan khusus nih yang Kak Ainun dapatkan di sekolah tapi nggak didapatin di kampus? Bener banget. Sebenarnya keterampilannya sangat sepele ya guys, karena keterampilannya itu yang pertama paling kerasa banget tuh kontrol emosinya. Betul. Bener banget kan? Betul. Kamu kerasa kan? Betul banget. Bener banget guys. Apalagi kalau kalian tuh dapat anak SD ya, bener banget tuh kontrol emosinya itu benar-benar dipermainkan gitu. Karena kalau di kampus kan kalau kita presentasi atau kalau kita micro teaching nih kan sesama udah ada ini kan udah ada skenario-nya dan udah sama-sama dewasa kan maksudnya. Tapi kalau ngajar anak SD ya Allah, astagfirullah, setiap detik tuh tantrum. Walaupun kita udah baik-baikin, kita udah ini hadiah nih yang nggak yang diem nanti dikasih hadiah, tetap aja tantrum. Ya Allah. Sama. Ya kan? Sama. Aku juga dulu waktu ada nih salah satu proker. Ya. Terus kita ada kondisi di mana anak-anak itu ribut banget. Udah berulang kali tegur sampai berganti-gantian anggota yang tegur. Nah, muncul ide nih. Yang diam dapat hadiah. Hadiahnya itu mau dikasih minggu depannya. Nah, diam. Gak lama lanjut mengajar, bawa materi, balik ke papan tulis aja, langsung di mana-mana anak-anak. Jadi ya karena di situ kita emosi, tapi ingat kita ini mahasiswa, mereka itu masih anak-anak, jadi wajar. Jadi cocok yang kayak bilang kontrol emosi. Bener banget, kontrol emosi pelajaran yang paling nggak bisa kita dapat di dalam kampus itu. Betul. Terus kemarin emang perbandingannya ya kalau anak
SD kelas 6, kelas 5 itu masih bisa dikontrol gitu. Kalau udah kelas bawah, kelas 4, kelas 3 itu udah parah tantrumnya. Kalau kalian mau coba silahkan daftar KN8 ya guys. Kayaknya masih ada deh. Masih ada. Masih akan terus berlanjut dong untuk kamus mengajar ya, insya Allah. Mereka memang tantrum banget, walaupun udah kemarin sempat ku iming-imingi hadiah kan. Hadiahnya walaupun kecil nih, gula-gula, tapi mereka tetap tantrum. Dan aku nggak bisa kontrol gitu pas sampai akhirnya pas sekolah datang di kelas aku, karena katanya kelas aku tuh suaranya sampai di kantor guys. Iya. Berarti udah tantrum ini anak-anak sampai. Bener banget. Masalahnya mereka gebrak-gebrak meja, jadi aku kan sendiri di dalam kelas, terus mereka ada 30-an orang, jadi aku nggak bisa kontrol sendiri. Aku kayak mau nangis di dalam kelas, tapi kayak harus sabar, astagfirullah gitu guys. Kuncinya sabar sih. Nah, Kak Ainun, tadi kan Kak Ainun udah sebut nih, udah masuk di termin kedua. Nah, benar banget. Ngomong-ngomong termin nih, BBH. Waduh, BBH. BBH kapan cair, Pak? Gimana nih BBH termin satunya Kak Ainun? Waduh, BBH termin satunya belum ada apa ya namanya? Belum ada hilal-hilalnya bakalan cair, guys. Oh, jadi termin satunya nih udah belum sama sekali. Udah belum, dipotong lagi. Maaf ya. Ngomong-ngomong ini, Kak Ainun, gaji intensifnya dari kampus mengajar itu per bulannya berapa? Kalau untuk per bulannya awal dijanjikan itu 1,8, tapi tiba-tiba seminggu yang lalu ada email dari tim kampus Merdeka, katanya yang bakalan diterima itu 1,5 aja. Abis itu untuk kan per termin kan 1,5 per bulan, kalau 2 bulan kan 1 termin itu 3 juta. Tapi katanya, tapi yang bakal diterima tuh cuma 2,4 dulu, 600-nya di hold, gak tahu buat apa. Oh, kebetulan sih aku juga waktu masih pas kampus mengajar 6 itu kan, di kampus mengajar itu di angkatanku itu per bulannya itu 1,2. Jadi per termnya itu kita dapat 2,4. Nah, ada muncul rumor nih menjelang akhir kampus mengajar 6. Nah, aku memang lihat rumor katanya gaji dari kampus mengajar angkatan 7 itu memangnya dapat 1,5. Jadi aku juga baru tahu pas Kak Ainun jelasin, ternyata gaji kampus mengajar per bulannya itu 1,8, tapi dipotong kembali jadi 1,5. Nah, Kak Ainun ini udah minggu keberapa sih? Udah masuk kemarin tanggal 23 kemarin tuh terakhir untuk bulan kedua. Jadi ini udah masuk minggu ke-9. Masuk minggu 9 guys, tapi BBH kami belum cari. Kenapa? Program kami juga ya berjalan dengan agak lambat, yang ada yang memerlukan uang kita hold dulu, karena juga ya keuangan kami lagi ngambang-ngambang dikit ya sebagai mahasiswa yang seharusnya mendapatkan BBH itu. Kebetulan nih juga aku cairnya juga agak lambatan dikit. Nah, seharusnya itu kan termin pertama kita dapatnya di minggu ke-8. Cuman aku skeptis aja ya, karena kan banyak banget yang ikut. Di angkatan itu kayaknya 20.000 orang ya lebih. Jadi turunnya itu agak lambat. Bahkan turunnya itu per gelombang. Ada intinya yang dapat itu mulai dari minggu 10. Jadi saya telat 2 minggu lah dari yang seharusnya minggu ke-8. Nah, terus itu ada dapat termin 1 pas menjelang udah masuk termin kedua. Jadi ya saranku sih sabar aja. Nanti ada aja itu. Bener. Sebenarnya kami ini
karena kebutuhan proker juga ya, karena kami udah lumayan lama juga, prokernya udah banyak juga yang berjalan, jadi ya karena kami udah kuras untuk mengenalin dulu. Jadi teman-teman, ini juga mungkin salah satu tantangan mengikuti kampus mengajar atau program-program dari NBKM, karena juga banyak komentar-komentar di Instagram kampus Merdeka, banyak yang komen yang ternyata bukan dari angkatan sekarang sih, dari angkatan sebelumnya juga banyak yang komenin tentang BBH yang lambat banget cair. Sepertinya saran aja ya untuk pihak kampus mengajar ya atau kampus Merdeka ini mungkin bisa lah dicepetin untuk anunya, untuk pencairannya, karena ya kami juga di sini kan maksudnya banyak program yang kami lakukan dan bukan uang sedikit gitu untuk jalanin semuanya. Oh, jadi kalian ini semua program kerja yang dilakukan itu uang sendiri ya? Untuk saat ini ya masih uang sendiri. Kalau di aku di kelompokku kan ada namanya uang mingguan, nah itu di situ kita ambil dari situ aja dulu untuk uangnya. Nah teman-teman, jadi yang Kak Ainun bahas tadi itu salah satu tantangan dari program kampus mengajar itu kontrol emosi, dan juga dari pihak dari kampus Merdeka sendiri mengenai BBH yang lumayan telat cair ya. Benar banget. Tapi bukan berarti untuk teman-teman mengurungkan niat untuk mengikuti program kampus mengajar ini, karena ya kembali lagi ikut program kampus mengajar itu bukan cuma tentang intensif yang kita cari, tapi juga niat ya Kak Ainun. Bener banget. Ya yang paling utama sih pengalamannya ya. Pengalaman, betul. Pengalaman ikut kampus mengajar nggak bakalan kamu dapatkan kalau nggak ikut. Dan kalau cuman di kampus-kampus aja kayaknya rada boring. Bener banget, boring banget. Kita cari pengalaman dengan mengikuti program MBKM, salah satunya program kampus mengajar, di mana kita mengajar di 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMK. Bener banget. Salah satu step besar banget nih buat anak-anak pendidikan. Betul. Kayak kami berdua nih untuk teman-teman. Betul banget, untuk teman-teman yang kuliah kependidikan boleh banget tuh dicoba. Kemungkinan besar bakalan buka lagi untuk Merdeka Belajar, kampus mengajar angkatan 8. Kalian boleh banget, saya rekomendasikan banget buat daftar sih kalau aku. Betul. Kalau kalian kupu-kupu. Betul banget. Kalau kalian kupu-kupu. Super recommended banget. Betul banget. Nah, jadi mungkin perbincangan kali ini akan menjadi penghujung pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus di Profesi Podcast hanya di Profesi TV dan Spotify kami Profesi Podcast. Bye.